Ya, beberapa hari belakangan layanan mobile perbankan syariah mengalami gangguan lantaran serangan siber. Lembaga riset keamanan siber menyatakan bahwa seharusnya layanan perbankan tidak boleh down, terlebih pada perbankan yang sudah melakukan digitalisasi pada layanannya. Beberapa hari belakangan layanan mobile Bank Syariah Indonesia atau BSI dikabarkan mengalami gangguan. Terkait dugaan serangan cyber, BSI juga mengatakan akan melakukan penelusuran soal hal ini. Akibat kejadian ini, istilah ransomware pun menjadi sorotan. Namun apa itu sebenarnya serangan cyber ransomware? Mengutip situs IBM, ransomware adalah jenis malware untuk perangkat lunak berbahaya yang mengunci data atau perangkat komputasi korban dan mengancam akan membuatnya tetap terkunci atau lebih buruk, kecuali jika korban membayar uang tebusan. Sementara itu, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Pratama Persada menyebutkan, alasan sistem BSI terganggu diperkirakan karena ada masalah dari backup. Pratama juga menjelaskan banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya suatu sistem tidak berfungsi, mulai dari serangan malware hingga kerusakan pada perangkat keras. Menurut Pratama, seharusnya layanan perbankan tidak boleh down, terlebih pada perbankan yang sudah melakukan digitalisasi pada layanannya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, sektor perbankan rentan terkena serangan siber, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Pratama Persada. Beliau adalah Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dari Communication Information System Security Research Center atau SISREC. Ya, halo, selamat pagi Pak Pratama. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Itu dia, ramai pemberitaan baru saja sudah disampaikan begitu. Salah satu bank besar Indonesia, begitu Bank Syariah Indonesia atau BSI kemarin terkena serangan siber. Bahkan layanan terhadap nasabah seperti penggunaan ATM, transfer via mobile banking dan juga teller ini bisa dikatakan langsung drop atau down. Apa yang bisa Anda cermati dengan kondisi tersebut ini, Pak Pratama? Ya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya ada beberapa masalah yang bisa menyebabkan sistem perbankan itu down gitu. Salah satunya adalah karena serangan hacker. Dan kalau kita melihat kemarin Pak Menteri BUMN juga sudah bilang bahwa ini BSI terkena serangan hacker begitu. Kalau kita melihat serangan hacker yang cukup mematikan itu adalah yang tipenya adalah ransomware. Ransomware itu adalah serangan yang menggunakan metode untuk melakukan enkripsi gitu atau penyandian, pengacakan, pengerusakan semua file termasuk file sistem sehingga tidak bisa digunakan. Nah, kalau terkena serangan ini, semua file yang berhubungan dengan sistem itu tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga bisa membuat server down, sistem tidak berjalan dan lain-lain begitu. Nah, serangan ini biasanya dilakukan oleh grup-grup besar begitu yang mereka memang memiliki spesialisasi dalam serangan ransom. Karena apa? Karena duitnya banyak. Mereka ketika melakukan penyerangan mereka biasanya minta tebusan uang yang cukup banyak. Oleh karena itu targetnya adalah perusahaan-perusahaan besar, bank-bank besar atau bahkan government atau pemerintahan begitu. Nah, uniknya saat ini adalah serangan ini kalau zaman dulu ya Mas Pras ya, ketika orang melakukan serangan ransomware gitu, Oke. mereka hanya meminta tebusan saja gitu. Kalau mereka tidak dikasih tebusan ya sudah, kalian rusak gitu aja gitu. Nah sekarang mereka punya backup plan. Backup plan itu apa? Backup plan-nya itu sebelum mereka melakukan enkripsi terhadap file-file sistem, file-file yang ada di dalam targetnya, mereka mencuri dulu tuh. Dicuri dulu semua filenya begitu sehingga kalau targetnya memiliki sistem backup yang bagus, sehingga dia bisa merecovery sistemnya gitu, dia masih punya cadangan untuk mengancam, yaitu dia akan menyebarkan file-file yang tadi sudah dicuri, file Oke. nasabah, Data-data nasabah ya begitu ya? dan lain-lain Hmm. begitu. Nah itu modus-modus mereka begitu. Nah Hmm. korbannya ini sangat banyak sekali, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Bahkan Amerika itu sampai saat ini FBI itu memberikan sayembara gitu, diberikan 10 juta dolar cash kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi terhadap geng ransomware Conti. Conti ini satu level lah dengan Lockbit gitu yang hobinya itu melakukan penyerangan dengan ransomware gitu. Artinya memang susah juga mencari Oke. informasi siapa sih sebenarnya geng-geng ini, siapa sih sebenarnya grup-grup ini gitu.
Kayak gitu Mas Pras. Baik, berarti bisa dikatakan ini adalah kejahatan internasional begitu yang melibatkan tidak hanya negara-negara di kawasan misalnya Indonesia, kemudian ASEAN, tapi ini bahkan sudah mencakup global begitu ya Pak Pratama? Oh iya benar gitu. Ini targetnya mereka nggak pilih-pilih gitu. Mereka Oke. mereka melakukan serangan tuh nggak pilih-pilih. Banyak Hmm. banyak kasus yang terjadi, banyak bank-bank yang sudah menjadi korban terhadap geng-geng ransomware ini. Misalkan Bank of Hmm. Bangladesh di tahun 2016, kemudian Oke. JP Morgan 2014, Hmm. Bank of America 2021 dan lain-lain. Banyak sekali bank-bank besar yang menjadi target mereka gitu. Oke, bisa dikatakan berarti memang ini menjadi salah satu sektor yang sensitif ya perbankan begitu. Lantas apa yang perlu dilakukan? Proteksi seperti apa saja yang perlu diantisipasi oleh mungkin dari keamanan perbankannya sendiri mengantisipasi hal ini lagi begitu Pak Pratama? Ini sebenarnya Mas, kayaknya nggak mungkin ya kalau Hmm. bank itu tidak mengerti bagaimana cara mengamankan sistem yang mereka miliki. Oke. Ya kan? Kayaknya nggak mungkin lah gitu. Hmm. IT yang direkrut bank harusnya mereka juga mengerti bagaimana cara mengamankan sistem yang mereka miliki. Tetapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang mereka tidak melakukan monitoring secara terus-menerus gitu. Oke. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi serangan, ketika terjadi seperti misalkan ada bank yang terkena ransom seperti ini gitu, mereka tidak bisa mendeteksi gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Selain juga bahwa keamanan cyber itu juga belum menjadi prioritas bagi bank-bank di Indonesia gitu untuk diutamakan. Mereka lebih, kalau menurut saya, mereka lebih mengutamakan tim untuk melakukan marketing atau tim untuk melakukan sosialisasi produk dan lain-lain gitu. Sedangkan keamanan cyber itu mungkin nomor Hmm. sekiannya gitu. Nah, ini kan sudah ada beberapa contoh di Indonesia. Bank Indonesia juga kena ransom kan kemarin. Kemudian ada Bank Jatim juga mengalami peretasan gitu. Oke. Kemudian BRI Life juga pernah menjadi korban peretasan. Harusnya ini menjadi pelajaran menurut saya bahwa Anda punya sistem itu sebenarnya nggak ada gunanya kalau Anda tidak mengamankan sistem itu gitu. Hmm. Anda akan merasa keamanan itu bermanfaat, masa nunggu terkena serangan dulu gitu, nunggu down dulu, nunggu sistemnya hancur dulu, nunggu duitnya hilang dulu gitu. Kan nggak kayak gitu harusnya. Nah, kesadaran terhadap keamanan informasi itu menurut saya kurang. Padahal di Indonesia ini sudah ada banyak standar-standar keamanan informasi yang dibuat oleh Badan Siber Sandi Negara atau Oke. standar luar negeri dari ISO 27001, Hmm. 27002, 27005 begitu yang tinggal diimplementasikan. Yang jadi masalah adalah mereka melakukan itu atau enggak. Itu. Nah, BSI sudah menyatakan sudah pulih kembali nih layanan mereka begitu kepada nasabahnya. Apakah memang sudah ada titik temukah atau memang ini diprakarsai oleh internal mereka? Kalau misalnya ini tidak hanya di BSI tapi perusahaan-perusahaan lain. Kita akan bahas di segmen berikutnya Pak. Pertama kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan serangan siber yang ada di Indonesia. Ini data dari Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di tahun 2021 ada 1,6 miliar serangan siber di Indonesia. Kemudian di tahun 2022 itu mencapai 1 miliar serangan siber. Berarti ini serangan yang cukup masif begitu ya, yang dilancarkan oleh oknum-oknum tadi, hacker-hacker yang ya kita tahulah yang memang berkonotasi memang untuk melakukan kejahatan. Kemudian berikutnya dari sisi anomali trafik serangan siber di tahun 2022. Malware sekitar 56,84%, kemudian kebocoran data atau information leak 14,75%. Itu dia beberapa data yang langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Sisrek. Ya, Pak Pratama, tadi sempat tertunda. Ini bicara mengenai BSI dulu karena ini menjadi salah Ya. satu bank yang baru saja terkena serangan siber dan cukup menghebohkan juga ya di dalam negeri. Anda melihat bagaimana setelah kemarin sudah ada pernyataan sudah normal kembali begitu dan apa yang bisa Anda sampaikan juga ini kepada pemirsa terkait dengan normal kembali apakah berhasil ditangani oleh IT ataupun mereka punya sistem ataupun tim yang bisa mengatasinya sendiri atau ada hal lain sih kalau misalnya kejadiannya seperti ini dan mungkin tidak hanya di BSI ya, bank-bank lain ataupun perusahaan-perusahaan lain ini Pak Pratama. Ya, terima kasih Mas Pras. Kalau menurut saya ya memang
serangan yang dilakukan oleh grup ransomware yang levelnya adalah APT gitu, Advanced Persistent Threat gitu, ini memang susah sekali untuk ditangkal gitu. Oke. Jadi gini, konsepnya adalah tidak ada 100%, tidak ada sistem yang benar-benar aman 100% begitu. Jadi celah keamanan itu selalu ada. Nggak ada tuh yang klaim sistem saya aman dan bebas, hacker nggak ada gitu. Ya kan, karena hacker ini juga mereka berevolusi. Mereka berusaha semaksimal mungkin mencari celah-celah keamanan baru begitu di sistem-sistem baru yang mungkin belum diketahui oleh perusahaan-perusahaan pertahanan, misalkan perusahaan antivirus, perusahaan anti malware dan lain-lain. Biasanya mereka menggunakan toolsnya itu adalah zero day malware atau zero day exploit gitu. Oke. Agak teknis sih gitu, tapi ini maksudnya adalah malware yang tidak bisa dideteksi oleh antivirus apapun, tidak bisa dideteksi oleh sistem pertahanan apapun begitu. Nah, BSI menurut saya gitu, walaupun sempat down beberapa hari gitu, tetapi respon dari timnya itu menurut cukup cepat begitu. Mereka melakukan langkah-langkah yang cukup bagus untuk melakukan perbaikan begitu. Nah, tetapi memang ada beberapa kendala yang menurut saya mungkin terjadi di BSI ya, karena BSI juga belum melakukan press release yang secara gamblang gitu bagaimana apa yang terjadi dalam sistemnya gitu. Tapi kalau menurut saya ini ada masalah begitu, terutama adalah ketika mau merecovery backup gitu. Mungkin backupnya ada incompatibility hardware-nya gitu, atau ada masalah pada saat migrasi dari backup ke live sistemnya gitu, atau misalkan posisi servernya ternyata berbeda daerah dan lain-lain gitu. Mungkin ini ada beberapa masalah gitu. Tetapi secara garis besar gitu, mereka berusaha semaksimal mungkin mati-matian 24 jam sehari gitu, karena saya punya teman di sana gitu. Saya tanya juga, apa yang kamu lakukan nih, karena apa yang terjadi di sana nih gitu. Mereka memang mati-matian melakukan itu, dan secara respon cukup cepat gitu. Tetapi untuk langkah-langkah perbaikannya menurut saya memang ada yang kurang begitu. Harusnya memang perbankan nggak boleh lebih dari beberapa jam down-nya gitu. Karena apa? Karena ini kan sistem kritikal ya. Sistem kritikal itu adalah sistem yang memang nggak boleh down gitu. Kalau down, usernya itu akan sangat terpengaruh gitu. Apalagi ini sistem perbankan. Kita bayangkan misalkan orang menggunakan bank ini sebagai bank utama untuk melakukan transaksi gitu. Apalagi Bank Indonesia bilang kita ini harusnya cashless society. Kita itu sekarang melakukan apa-apa jangan pakai duit cash, pakai transfer aja, duitnya pakai pembayaran digital aja gitu. Mati kita nanti kalau misalkan semuanya pakai cashless gitu, pakai digital payment. Kenapa? Karena kita masih belum siap menurut saya gitu. Emang Bank Indonesia siap? Saya nggak yakin Bank Indonesia siap gitu. Emangnya Bank Indonesia siap gitu? Saya nggak yakin semuanya siap gitu. Ini baru satu contoh ya gitu. Nah, ketika kita mau menerapkan kebijakan gitu yang berhubungan dengan digitalisasi, kita harus berpikir bahwa ini ada serangan loh. Ini ada potensi kita ini dirusak loh. Banyak negara-negara hancur gara-gara serangan cyber. Kita harus ingat gitu. Nah, Indonesia ini gitu, kita paham nggak? Kita yakin nggak akan keamanannya? Orang pemerintah kita aja juga tidak pro amat terhadap keamanan cyber. Kenapa saya bilang kayak gitu? Contohnya misalkan Badan Siber Insani Negara. Kita tahu bahwa Badan Siber Insani Negara itu mendapat amanah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan perintah Pak Presiden bahwa sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan keamanan cyber di Indonesia. Oke kan? Harusnya kan BSN ini powerful nih, ngamanin seluruh minimal kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan lain-lain lah ya gitu. Minimal itulah. Tetapi tahu nggak bahwa konsen terhadap keamanan ini nggak ada. Kita lihat dari berapa anggaran yang diberikan kepada BSSN. Memang anggaran bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nggak akan bisa terlaksana kalau nggak ada anggaran. Satu institusi yang diminta untuk mengamankan keamanan cyber seluruh Indonesia itu hanya mendapatkan di tahun kemarin sekitar 500 miliar lebih, sekarang 600 miliaran gitu. Karena ceritanya yang separuh aja untuk belanja modal, bayar pegawai dan lain-lain, kemudian untuk bayar license dan lain-lain, nggak ada kegiatan untuk operasinya, itu sangat sedikit sekali. Terus Anda tuntut untuk menjadi
apa namanya, Perisai lembaga bangsa ya terhadap serangan pemerintahan. siber. Dong, gimana ceritanya? Oke, Banding dengan misalkan kereta Jakarta, Bandung hmm, gitu, yang manfaatnya mungkin hanya untuk orang Jakarta apa Bandung dan ya, sekitarnya gitu. Itu subsidinya berapa triliun coba, hmm. ya kan? Nah, ini Oke, loh nah maksud saya, pola baik, berpikir ini menurut saya harus kita pikirkan gitu. oke, Pak Bahwa Pratama. ya, Ini kembali lagi kalau misalnya kita bicara mengenai sektor perbankan yang Anda katakan memang ini sangat sensitif karena menjadi salah satu motor penggerak juga ekonomi Indonesia. Nah, lantas ya, bagaimana kalau kita melihat mungkin ada tidak sih gejala-gejala ataupun tanda-tanda adanya serangan siber ke dalam satu sistem perbankan begitu yang bisa terdeteksi sejak awal? Adakah sistem yang bisa mendeteksi kah atau memang peran dari ya petugasnya ataupun memang mereka yang menjadi IT di satu perusahaan perbankan misalnya yang bisa mendeteksi itu? ada dong, ada Hmm, dong. Ada sistem monitoring hmm, namanya adalah Cyber Threat Intelligence gitu. oke, Jadi ada sistem monitoring, kemudian dia bisa memonitor traffic apa namanya yang datang atau masuk ke institusi tersebut, baik hmm, perusahaan oke, pemerintah ataupun apa kementerian lembaga dan hmm, lain-lain begitu. Biasanya dipasang sensor-sensor yang akan mendeteksi kalau terjadi ya, serangan malware atau aktivitas hacker gitu. hmm, Badan Siber Negara punya, intelijen, Badan Intelijen Negara juga saya pikir punya begitu. Yang jadi masalah adalah apakah semua kementerian lembaga, BUMN, hmm, BUMD, TNI, Polri itu sudah dipasangin sensor ini? Kan belum. Apakah oke, semua, operator telekomunikasi di Indonesia sudah dipasang sensor ini? Menurut saya hmm, juga belum gitu. Nah ini memang, perlu kerjasama, perlu trust gitu. Jadi siapa nih lembaga yang dipercaya untuk mengamankan ini gitu. hmm, Ya oke kan, ini oke, kan belum ada, apalagi kita tahu BSSN, hmm, dibentuknya bukan, berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan ya, Perpres. Jadi kekuatan hukumnya menurut saya kurang kurang kuat-kuat juga gitu. Nah, ya ya, ini tata tata kelola ini yang menurut saya perlu diperbaiki, Mas. Kalau kita mau kan kemarin Pak Jokowi juga sudah bilang di G20 bahwa digitalisasi ekonomi itu menjadi prioritas juga di Indonesia gitu. betul, Kita jangan ngomong masalah hmm, digitalisasi kalau kita tidak siap terhadap security. Menurut saya kayak gitu. oke Kan itu dia, digitalisasi, tapi security-nya nggak bener gitu, malah jadi bulan-bulanan nanti kita ini gitu. Ingat loh, baik, di tahun 2007 ada satu negara namanya Estonia, dia hancur berantakan. Gara-gara gitu, hmm, ya kan, sistem keamanannya belum dibuat secara maksimal dan dia sudah mendigitalisasikan semua layanannya. Nah ini hampir terjadi di Indonesia seperti ini gitu. Dan oke, kita belum ya ya. siap. Baik, lantas apa saja yang mesti dilakukan dan apa juga dari ransomware ini yang bisa lebih jelaskan lagi kepada masyarakat nanti kita sampaikan di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali Oke. sebentar Pak Pratama dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa menarik kalau kita bicara mengenai keamanan siber dari sektor perbankan di Indonesia bersama dengan Bapak Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Sisrek. Pak Pratama, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai tadi, memang nampaknya harus ada integrasi, kemudian komitmen bersama begitu untuk bagaimana menegakkan sistem keamanan siber ini di atas dari segala prioritas begitu untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi seperti di perbankan BSI beberapa waktu lalu. Tapi kalau dari sisi payung hukumnya, pemerintah sendiri sudah ada penegasan bahwa memang prioritas utama adalah keamanan data, keamanan sistem, baik dari sistem perbankan ataupun perusahaan-perusahaan lain ini, Pak Pratama. Ya, jadi begini, kalau kalau kita dari sisi regulasi Hmm, sebenarnya untuk si hacker ini kan sudah jelas nih. Kita hmm, punya Undang-Undang ITE pasal 30 ya 1, 2, dan 3 ya, bisa kita kenakan ke si hacker ini kalau ketangkep itu hukuman sampai 8 tahun penjara. baik. Kalau ketangkep. Masalahnya susah banget kita nangkep hacker yang kelasnya pro seperti geng-geng ransomware ini gitu. Hmm, Ya, jadi itu no issue lah gitu. Kalau ketangkep pasti pasti kita penjara gitu. Yang oke. kedua adalah kita punya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sudah disahkan di Oktober 2022. Nah, harusnya ketika undang-undang ini ada, data pribadi yang disimpan di semua entitas penyelenggara sistem elektronik, baik pemerintah ataupun swasta, itu diatur dalam undang-undang ini. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi kebocoran data pribadi, ada otoritas, ada komisi pelindungan data pribadi yang bisa melakukan penegakan apa namanya hukum begitu bersama dengan aparat penegak hukum yang di dalam undang-undang ini diatur ada ancaman sampai 6 tahun penjara, Hmm, kemudian denda sampai 6 miliar rupiah, bahkan untuk perusahaan bisa kena denda sampai 2% dari revenue tahun terakhir.
Menakutkan Oke. itu sebenarnya. Yang jadi masalah adalah undang-undang ini sampai sekarang belum berlaku, Mas. Kenapa belum berlaku? Karena amanat dari undang-undang ini, seluruh kegiatan undang-undang pelindungan data pribadi itu akan dilakukan oleh namanya Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Yang itu harusnya Pak Presiden menunjuk gitu. Jadi Pak Presiden membentuk lembaga baru namanya bisa Otoritas Perlindungan Data Pribadi atau secara lebih senangnya ngomongnya Komisi Perlindungan Data Pribadi yang itu nanti akan melakukan asesmen ketika terjadi masalah misalnya seperti di BSI kemarin gitu. Nah, Oke. lembaga ini yang melakukan asesmen benar nggak bahwa serangan ini diakibatkan karena kelalaian BSI atau serangan ini diakibatkan karena memang hackernya yang jago. BSI sudah melakukan pengamanan maksimal, tapi si hackernya terlalu jago gitu. Nah, itu nanti ada beberapa aturan hukum yang bisa diterapkan. Jadi apa nih masalahnya? Nah, masalahnya adalah kita belum punya. Oleh karena itu undang-undang ini memberi amanat sampai 2 tahun, jadi Oktober 2024 maksimal harus sudah berlaku nih. Kalau udah berlaku, Mas, hati-hati pada para pelaku usaha yang memiliki data pribadi yang disimpan di sistemnya. Karena kalau sampai terjadi kebocoran data, masyarakat bisa menuntut bahwa datanya itu disalahgunakan, dibocorkan oleh si penyelenggara sistem elektronik tersebut. Di Eropa mereka punya General Data Protection Regulation gitu, GDPR gitu, yang kalau saja ada satu warga Eropa yang datanya bocor, mereka bisa menuntut sampai 20 juta euro ke perusahaan yang masih membocorkan datanya. Baik, itu masyarakat yang bisa menuntut, tapi kalau misalnya undang-undang ini berlaku begitu ya Pak Pratama, dan mereka harus kemana begitu? Apakah mengadu kepada komisi tadi, lembaga yang baru dibentuk, atau bagaimana? Ya, harusnya lembaga ini nanti yang terbentuk akan memfasilitasi masyarakat yang merasa datanya dibocorkan. Kan sekarang banyak sekali Mas data bocor. Hampir data di Mas Pras itu juga mungkin sudah bocor, data saya juga bocor. Sekarang kita tiap hari terima SMS nggak jelas, terima penawaran judi online dan lain-lain gitu kan. Data ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan di sana untuk melakukan penipuan, sehingga banyak sekali orang-orang Indonesia yang melakukan penipuan gara-gara datanya bocor. Nah, itu jangan sampai. Sisrek, mungkin ada saran ataupun rekomendasi yang bisa diberikan juga nih kepada pemirsa terkait tadi masifnya serangan siber di Indonesia. Tahun 2021 saja 1,6 miliar serangan, di tahun 2022 1 miliar serangan siber ini. Ya. Jadi selama institusi pemerintah ataupun swasta belum bisa melindungi kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ganti password secara rutin. Terutama nasabah BSI ini, ganti password secara rutin. Bikin passwordnya password yang jangan password yang gampang ditebak gitu. Bikin password yang sesuai dengan aturan pembuat password yang aman gitu. Panjang lebih dari 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, ada simbol dan lain-lain gitu. Kalau susah, pakai namanya password manager. Itu gampang penggunaannya. Kemudian jangan klik link sembarangan. Kenapa? Karena petaka malware itu bisa masuk melewati kalau kita ngeklik link sembarangan gitu. Itu dia. Sembarangan dan lain-lain. Nah, untuk perbankan, untuk perusahaan-perusahaan itu ya menurut saya hal standar lah, perbarui sistem operasi, perbarui perangkat lunak, kemudian bikin backup yang bagus, kemudian buat pelatihan yang bagus terhadap karyawannya tentang bahaya-bahaya serangan cyber dan lain-lain. Terutama yang paling penting adalah business continuity management. Harus punya, terapkan BCM, itu penting, itu simulasikan gitu, sehingga ketika terjadi serangan cyber atau serangan-serangan apapun gitu, perusakan apapun bisa cepat melakukan langkah-langkah mitigasi gitu, Mas. Itu dia Pak Pratama, terima kasih banyak nih atas sharing dan juga informasi yang sudah Anda sampaikan juga kepada pemirsa, sehingga bisa menjadi perhatian bersama-sama dalam mengantisipasi serangan siber di perusahaan tempat kita bekerja ataupun secara pribadi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Pratama.